Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa inna ta'lamu ta'limuna wa alim tiqali pada wal istifada wal sanatan. Kita bilang sunnah Rasulillah. Ad-du'a ilal huda wa dilla ta'ala khairi rahmatullahi wa wajhihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kemarin itu kita udah bahas apa aja? Ini pertemuan keberapa? Kelima ya. Oke. Ya, kemarin yang paling baru banget isti'aroh ya. Sebelumnya itu majas mursal. Nah, isti'aroh sama majas mursal itu masuk kategori majas fil kalimat ya. Terus sebelumnya lagi kita bahas majas fil isnad ya kan. Oke, kemarin kita waktu isti'aroh baru jelasin kita pembagian isti'aroh melihat zatnya ya, atau melihat lafaz apa yang disebutkan di isti'aroh tersebut kayak gitu ya. Kemarin apa aja kemarin? Ya, sama tasrihiyah ya kan, musorohah. Yang sebelum-sebelumnya masih ingat nggak? Itu harus di murojaah biar ingat. Atau kita ulangin dulu dikit. Kalau majas fil waktu pertama kali fil isnad tuh definisinya isnadu awalnya kan. Isnadu fi'lin aw ma fi ma'nahu. Nah, kalau di definisi majas fil kalimat nanti dia al kalimah ya kan, al musta'malah fi ghairi, sesuai definisinya. Majas mufrad kemarin kalau di matanya dirubah ya. Pertama pembagian majas fil kalimat, tapi ketika mau menyampaikan definisi diubah sama Imam Darir jadi majas mufrad. Ya nanti itu biar sesuai definisinya. Nah, mungkin kan kita bilang majas kalimat tapi kita definisikan lagi kalimat kan. Masa kalimat didefinisikan dengan kalimat itu nggak bisa. Terus yang majas kita ulangin dari majas mufrad aja. Atau ada yang mau nanya dulu? Apa kemarin kalau majas fil kalimat? Ya, fil kalimat. Huwa ya, huwa lah kayak gitulah. Al kalimah al tak malah fi ghairi ma wudiat lahu li alaqatin ma'qarinatin mani'atin min iradatihi. Gitu. Kalimat yang diistiqmal ya, tahap kedua berarti bukan diwadok. Fi ghairi maudiat lahu. Fi ghairi syai'in ya kan? Udiat lahu. Terus, nah ini kemarin tuh kita jelasin alaqo sama korinah ya kan. Ini nanti titik yang membedakan dia sama majas mursal sama isti'arah itu di sini. Kalau korinah, semua majas harus ada korinah supaya kita bisa bilang itu majas kan memang harus ada korinah ya kan. Oke, nanti kita ulang lagi korinah. Alaqatin sama korinah dulu.
Qarinah. Enaknya di sinilah al-qarinah berarti. Ini tuh adalah suatu hal yang menjadikan seseorang itu kita mengetahui seseorang itu lagi ngomong majas. Qarinah itu kayak gitu kalau bahasa Indonesianya. Alladzi ja'alahu al-mutakallim al-amru alladzi ja'alahu al-mutakallim dalilan, menjadikan petunjuk. Qarinah itu dijadikan petunjuk ala iradatihi maknan akhar. Simpelnya begini. Qarinah itu apa? Suatu hal ya kan yang dijadikan pembicara itu tuh tanda gitu ya, tanda atau bukti bahwasanya dia lagi pengen bicaranya dia itu atau kalam yang disampaikan maknanya bukan makna yang biasa, tapi yang makna yang ghairi maudiyat selahu itu. Dah. Satu. Kemarin apalah? Kemarin ada lafziyah haliyatulah, nanti dibagi kayak gini ya. Dah. Terus nih qarinah alaqah di sini. Al-alaqah. Ini hubungan ya kemarin. Al-munasabah. Al-munasabah bainal ma'nal hakiki wal majazi. Munasabah bainal wal yang dimana ini musahhih, al-musahhihah lil intiqal minal lil intiqal, gini aja. Kemarin kita bilang alaqah itu hubungan ya kan? Hubungan yang membolehkan terjadinya perpindahan ya kan? Kalau kemarin di definisi majas fil isnad kita bilangnya mulabasah ya kan? Sama itu alaqah juga yang membolehkan kita isnadnya pindah gitu. Yang seharusnya fiil kalau normal kita isnadkan kepada fa'il kemarin kan? Karena ada mulabasah nanti bisa fiil isnadnya kepada sebab, kepada tempat kayak gitu. Kalau di sini juga sama, di majas fil kalimat begitu. Ada makna hakiki kalimat, punya makna kan kemarin kita bilang ketika di wadok. Nah, tapi nanti ketika istimalnya terkadang orang pengen makna hakikinya, makna sesuai wadoknya ya kan, sesuai diciptakan kalimat tersebut. Terkadang makna lain yang diinginkan. Kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh pindah daripada makna hakiki kepada makna yang bukan hakiki itu boleh, tapi ada hubungan. Kalau nggak ada alaqah, nggak boleh nanti. Gitu. Alaqah berarti ya. Berarti secara nggak langsung dua ini tuh kayak syarat gitu untuk kita melakukan majas itu. Kita kalau pengen majas, mengucapkan kalimat atau kalam yang ada unsur majasnya di sana, itu harus ada qarinah. Supaya apa ada qarinah? Supaya dipahami ya kan? Dipahami kalau kita itu, oh ini si pembicara lagi nggak mau kalam yang biasa, tapi dia lagi pengen majas kayak gitu. Selain ada qarinah, ada hubungan antara makna majas sama makna yang asal tadi, yang asli. Itu harus ada hubungan. Kalau nggak ada dua itu nggak boleh. Berarti kayak seakan-akan jadi syarat ya. Alaqah sama qarinah. Ya ini yang ngebedainnya nanti dibagi lagi kan? Dibagi lagi dua juga. Kalau di sini kemarin apa? Labziyah. Labziyah sama haliyah ya kan? Ini udah kita jelasin kan kemarin ya? Ini juga nanti gitu, musyabahah sama
hubungannya alakohnya bentuknya musyabah sama goyiru musyabah, goyiruha gitu aja lah. Yang ini namanya nanti majas mursal. Ini yang baru kemarin kita jelasin, isti'aroh. Karena alakohnya ini musyabah, yang isti'aroh yang kemarin baru kita jelasin, kita paham berarti landasan isti'aroh itu, landasan majas mufrad yang bentuknya isti'aroh itu kemarin apa? Tasbih awalnya kan? Baru yang kayak ijroatnya kemarin, ntar tasbihnya dilupakan, terus kita klaim. Kenapa? Karena kita klaim dia udah nggak sekedar penyerupaan, tapi dia udah sama banget gitu kan. Baru karena udah diklaim gitu, kita boleh meminjamkan lapasnya itlaq kemarin. Udah sih itu aja. Contoh-contohnya masih ingat kan? Kalau musyabah yang apa kemarin contohnya? Ra'aitu asadan, ya kan, yang paling sering kita kasih. Ntar juga kita bakal kasih contoh itu lagi. Ra'aitu asadan. Kalau yang majas mursal satu, kan banyak banget tuh kemarin. Apa kemarin? Ini aroni asiru khomron, ya kan? Itu alakohnya apa itu? Memeras anggur. Berarti alakohnya apa yang menyebutkan yang khomer? Itu kan menyebutkan yang nanti kan, belum jadi. Tapi yang diinginkannya bahan yang sebelum khomernya. Berarti itu alakohnya apa? Makana, ya kan? Itibar makana. Khomer itu ketika udah jadinya, ketika udah diperes emang dia udah khomer? Kan enggak kan? Ketika difermentasi dia belum khomer. Apa anggur lah, apa-apa. Nah, tapi yang disebutkan di lapasnya khomernya. Tapi kita ngerti di situ yang diinginkan bahannya anggur atau apa. Atau apa lagi kalau kemarin? Ini aroni asli apa? Yang memberikan harta kepada wa'atul yatama, ya kan? Berikan haknya atau hartanya itu kepada yang diitlakan yatama, ya kan? Yatama itu yang sudah berlalu, ya kan? Atau yang sekarang atau yang sudah berlalu. Tapi yang diinginkan berikanlah ketika itu udah balik, yang diinginkan nanti. Berarti min alakonya apa tuh? Kalau tadi tibar makanan, sekarang mayakun, ya kan? Yang diinginkan nanti, ya kan? Masayakun, ya kan? Yang diinginkannya. Itibar makana, ya, yang wa'atul yatama itibar makana. Karena yatimnya itu udah terjadi, tapi yang diinginkan nanti setelah nggak yatim. Ra'aitu asadan, itu aja contoh-contohnya. Atau sababiyah kemarin kan, atau musababiyah. Anzala apa? Amtorotis sama rizkon, ya kan? Itulah dilihat lagi. Oh, iya. Udah, kita balik lagi ke yang ini. Berarti kita fokusnya nanti ke sini lagi. Karena pembahasan isti'aroh yang paling banyak nanti ya. Paling banyak. Kemarin kita baru satu pembahasan. Pembagian kepada tasriyah sama makniyah, ya kan kemarin. Hari ini kita mau ngebagi lagi. Dilihat dari apa nanti? Dilihat dari lafaz-lafaz yang menguatkan musyabbabih atau menguatkan musyabbah. Harus ingat lagi tuh kemarin, musta'ar minhu itu apa? Oh, lafaz atau lafaznya musyabbah bihi, ya kan? Musta'ar lahu, lafaz musyabbah yang biasanya kan. Ada juga nanti al-musta'ar atau lafaz itu tersendiri yang diitlakan, ya kan? Itu harus diingat-ingat lagi. Dah, isti'aroh lah di sinilah. Yang kemarin. Kalau kemarin min haitsu apa yang disebutkan gitu ya, min haitsu zat, boleh juga dibilang ada yang menyebutkan itu katanya min haitsu zat. Ntar dia ada apa? Yang kemarin tasrihiyah, ya.
Kemarin udah disebutin kenapa namanya tasrihiyah, karena lafaz musabbah binya jelas dicantumkan di kalamnya. Misalnya contohnya apa? Roh itu sadan, yaktub, udah. Ini lafaz musabbah bih yang dipinjamkan ke sini, maka namanya tasrihiyah karena lafaz musabbah bihnya jelas. Terus ada yang kedua, makniyah namanya. Ini apa nih? Ya, yang sisa musabbah nanti intinya, kesimpulan akhirnya. Tapi kalau ngelihat dari definisinya penamaannya, karena kan makniyah kemarin apa? Iya, matwiyah, atau kemarin makniyah Anda bilang apa artinya? Yang dihilangkan ya kan? Apa yang dihilangkan? Lafaz musabbah bi, tapi dengan catatan kita masih meninggalkan lazimnya musabbah bi biar buat menunjukkan bahwasanya ada musabbah bi yang dihilangkan. Maka namanya makniyah. Alasan makniyah berarti apa? Karena lafaz musabbah binya dihilangkan gitu. Dan disisakan lazimnya yang nempel kepada lafaz musabbah itu. Contohnya apa? Azfarul maniyah kemarin ya. Cakar-cakar kematian kemarin kan. Nasyibat bifulan. Dah. Ini lazim nih. Menunjukkan adanya lafaz maut gitu kan yang disembunyikan ya. Ditunjukkan sama ini. Nah, antara ini kemarin kenapa tahu-tahu ketika pembagian ada takhiliyah tahu-tahu muncul? Karena ini kan pengisnadan kepada sesuatu yang bukan punya dia ya kan? Nah, itu nanti takhiliyah namanya. Udah ya? Kita mau masuk pembahasan yang baru. Ini ngulang-ulang aja yang kemarin. Haisuzat. Enggak, itu nanti pembagiannya sebenarnya kemarin haisuzat itu cuman ke tasrihiyah sama makniyah. Tapi takhiliyah itu muncul kenapa? Karena dia selalu ada di isti'arah yang makniyah. Maka disebutin juga. Bahkan sebagian nanti ketika ngebagi langsung nggak masukkan takhiliyah gitu. Karena nanti menurut mereka takhiliyah itu masuknya ke yang pembahasan kita di awal, majaz fil isnad gitu. Tapi dengan definisi yang berbeda, definisi yang jumhur. Kita ini nggak kemarin nggak pakai yang itu, kita ngikutin buku aja kan. Terus pertanyaannya tadi gimana? Cara ngebedainnya gitu ya. Kalau ngebedainnya emang beda, dia tuh penyandaran doang. Kan kalau tasriyah lapas musta'arnya jelas ya, lapas musabbab yang kita pinjamkan itu jelas, roh itu asadan. Tapi kalau makniyah
lapas yang kita pinjamkan dibuang, disembunyikan, tapi menyisakan sesuatu yang berhubungan dengan lapas itu, sehingga kita tahu kan, oh, ada lapas yang dibuang nih. Kuku-kuku masa pasangannya sama kematian sih? Kuku-kuku sama hewan buas gitu kan? Nah, tapi penyandaran tadi kuku-kuku kepada apa? Yang ada di lapas kepada kematian, itu kan penyandaran yang semestinya nggak ke situ kan? Nah, itu namanya takhiliyah. Namanya takhiliyah karena prosesnya cuman di hayalan kita. Gitu. Pasti ada nggak? Pasti, karena takhiliyah itu menjadi korinah isti'arah yang makniyah. Mana disebutin begitu? Pasti ada takhiliyah. Nah, sekarang itu kita pengen ngebahas tingkat-tingkat kekuatan bentuk isti'arah. Nanti bakal dijelasin. Ada yang paling kuat nih isti'arahnya. Ketika jenis kalimatnya misalnya begini. Ada lagi yang di bawahnya sedikit. Ketika begini. Ada 3 nanti, ada 3 tingkatannya. Kita baca dulu nih gambaran. Tapi nanti setelah dijelasin kita baca lagi ya. Ada nanti dari mana matanya? Al-isti'arah ya. In kurinat ba'dal qarinah bima yulaimul musta'ara minhu famurasyahah. Nah, ini nanti ada isti'arah yang namanya isti'arah murasyahah katanya. Ini yang paling kuat nih murasyahah nih. Kenapa namanya murasyahah? Karena dia yang paling kuat, yang tarsyih. Kapan dia menjadi murasyahah? Ntar kita jelasin. Terus ada lagi, ini sekedar ngasih tahu aja. Wa in kurinat bima yulaimul musta'ar lahu famujarrodah. Nah, nanti ada lagi namanya isti'arah yang namanya isti'arah mujarrodah. Tadi murasyahah, sekarang mujarrodah. Itu kapan? Ntar. Terus ada lagi yang namanya wa illa famutlaqoh. Ada lagi nanti namanya isti'arah yang mutlaqoh namanya. Wat tarsih, nah situ katanya. Tarsih itu yang ablaq minal itlaq ya kan. Maksudnya yang murasyahah lebih kuat daripada yang mutlak. Dan yang mutlak ablaq daripada yang tajrid atau yang mujarrodah tadi kan. Udah sampai situ aja. Nanti kan kita harus ingat kemarin. Landasan isti'arah apa kemarin? Tasbih ya. Ingat-ingat terus itu. Dan biasanya kan waktu kita ngejelasin awal-awal itu, kita kan mentasbih ada 2 unsur ya, musabbah sama musabbabih ya kan. Musabbah ini banyak sifat, bener nggak? Singa itu banyak nggak sifatnya? Banyak. Sana yang kita serupain kan orang pemberani. Banyak nggak sifatnya orang tersebut? Banyak juga. Nah, nanti ketika isti'arah tersebut kita kasih lapas-lapas yang menguatkan musyabbah bi atau singa, itu nanti namanya murasyahah. Kita udah mengisti'arahkan dengan apa? Mengisti'arah dengan yang murasyahah, berarti yang lapas musyabbah bi. Ini laki-laki pemberani ini kita itlaqkan dengan singa gitu kan kemarin kan, karena saking pemberaninya. Kita tambah lagi dengan lapas yang menguatkan singa nanti. Itu namanya murasyahah nanti dia. Tapi kalau kita udah selesai mengucapkan isti'arah, contoh lain, sama kita bilang singa juga orang pemberani tadi. Tapi kita sertakan di belakangnya lapas yang menguatkan apa? Bukan singa, orang pemberani. Misalnya dia mempunyai pedang yang tajam misalnya kan. Saya melihat singa di medan perang dengan membawa pedang yang tajam misalnya gitu. Itu pedang yang tajam lebih identik ke sifat singa apa ke pemberani? Pemberani. Nah, nanti kalau kondisinya kayak gitu, itu nanti namanya bukan mujarrodah dia nanti. Kalau lapas penguatnya, lapas keterangan isti'arahnya yang dipakaikan itu lapas yang punya musta'ar lahu, nanti mujarrodah dia. Atau punya musyabbah, mujarrodah. Tapi kalau nggak ada, misalnya nggak ada penguat buat musyabbah bi atau musyabbah, atau penguat buat musta'ar minhu atau musta'ar lahu, nanti namanya mutlaqoh. Udah selesai, cuman mengucapkan isti'arah aja, namanya mutlaqoh. Contoh ya.
Ra'aitu asadan. Oh, udah dihapus. Kemarin ingat lagi mabna'nya kan, gambaran gampangnya kemarin isti'aroh ya. Itu landasannya dari tasbih kemarin. Tasbih ini ada unsur yang harus ada kemarin apa? Musyabbah sama musyabbah bih. Adapun adat wajib syabah itu boleh ada boleh enggak ya kan? Intinya musyabbah, musyabbah bih. Ini apalah misalnya musyabbahnya insan kan, rojul, sini asad misal. Antara dua ini kan banyak. Kita memang mentasbihnya dari segi keberanian gitu kan. Tapi sifat-sifat yang identik dengan insan apa aja misalnya? Di sini. Apa? Nggak mesti gajah atau enggak. Apa misalnya kan? Kalau singa apa? Ada surai gitu kan, libat gitu kan, ya enggak? Bercakar ya kan? Kuku itu apa? Azpar ya kan? Azpar. Terus saya libat itu surai yang rambutnya ya kan, singa ada gitu ya kan? Libat namanya. Surai itu namanya apa? Kalau bahasa Jambang, bahasa Indonesia apa itu? Bukan. Surai kan, bener kan? Surai kan? Surai singa. Ya apa kalau di sinilah? Ya betasim, banyak kan sifat-sifat manusia. Yadhak, ya betasim. Ya tertawa, sifat-sifat manusia. Terus ya tadi misalnya pedang tajam. Ketika kita ngelihat, kan udah belajar mantik ya, ketawa itu apa dijelasin nggak? Iya, dohik kan katanya hayawan dohik, bener nggak? Monyet ketika ketawa-tawa dibilang dohik nggak dia? Itu dohik bukan monyet tuh? Bukan kan? Karena proses dohik itu beda. Landasannya pemahaman dulu, pencernaan di otak juga ketawa itu. Karena ya dasarnya monyet bukan apa? Hayawan natik. Itu ketika dia gesturnya kayak ketawa itu bukan yadhak yang menurut kayak insan. Kan ketawa itu dari proses dia memahami sesuatu yang lucu, dicerna di otaknya dia ketawa. Kalau monyet enggak. Kadang tahu-tahu dia kayak gitu kan? Ketawa. Nah, gitu. Sama juga ketika tersenyum. Senyum itu juga prosesnya dari pencerna apa? Dicerna dulu di otak. Kita ngelihat singa seakan-akan dia kayak senyum gitu kan. Kadang ada kan hewan-hewan tahu-tahu kayak senyum kayak apa kan? Itu bukan senyum. Deketin aja tetap nerekam juga dia. Bukan kan senyum biasanya orang seneng gitu kan. Singa taunya menyeringai kayak senyum. Datengin, terekam juga. Berarti bukan senyum itu. Berarti ini sifat-sifatnya insan lah. Kalau sifat-sifatnya singa yang identik apalah itu tinggal di savana gitu kan ya, pokoknya banyak lah, kita nggak tahu semua. Gampangnya begitu. Nah, kemarin balik lagi ke yang isti'aroh. Kemarin kita bilang ada yang bawa gampang menjelasin isti'aroh, katanya isti'aroh itu adalah tasbih yang salah satu ininya dihapus kan, torofnya dihapus. Iya, karena nanti kejadiannya memang walaupun kita nggak pakai definisi yang itu, nyatanya di isti'aroh cuma ada satu kan, yang tinggal imam musyabbah, lapasnya imam musyabbah bih. Salah satunya memang harus dihazab. Maka ada yang langsung bikin simple, katanya isti'aroh itu adalah tasbih yang salah satu toroknya dihazab. Nah, nanti ketika udah selesai, contoh lagi ra'aitu asadan ya. Ini isti'aroh, tasbih, terus ada kemarin ittihad ya kan. Ini tanasi tasbih lah, setelah itu tanasi tasbih, terus unsur-unsur yang paling harus kita ingat ada ittihad, ada kata-kata ittihad kemarin. Ittihad itu maksudnya apa? Antara musyabbah sama musyabbah bih kita udah anggap dia itu satu, bener nggak kemarin kan?
isti'arah ini kan levelnya lebih tinggi mubalaghahnya. Seakan-akan ada kesatuan di situ, ittihad antara lafaz antara si Asad sama si insan udah bersatu. Ingat tuh kemarin. Atau ya itulah kuatul musyabahah ya. Kuatul ittihad. Istilahnya kita tuh nanti pengen ngebahas. Kemarin kita kan bilang dia lapasnya udah sama atau afrodnya dia udah sama sehingga kita bisa pinjamkan lapasnya. Nah hari ini tuh kita pengen ngebahas ini nih, tingkat-tingkat kekuatan klaim kita terhadap musyabbah sama musyabbah itu atau mustarminu mustarlahu itu. Kan kita udah bilang kemarin, ittihad kata kita kan, udah sama ini afrodnya udah nggak ada beda sehingga rojulun suja sama hewan buas itu kita bilang sama-sama asad gitu kan. Berarti ada ittihad. Nah hari ini kita pengen kekuatan ittihadnya itu beda-beda nanti. Dilihat dari lapas keterangannya. Contoh. Sini berarti ya. Ra'aitu asadan. Harus datengin korinahnya kan. Bawa lagi pengen majas fil hammam korinah. Hamami. Ini udah isti'arah belum? Udah ya kemarin ya. Udah sesuai definisi kan kayak kemarin. Ada korinah, ada alaqah. Udah. Nah, setelah selesai proses kita nyebutkan itu, udah nyebutin korinahnya, nyebutin alaqahnya, baru kita bisa kasih keterangan yang membuat isti'arah ini apakah nanti murasyahah, mujarodah, mutlaqah. Kita kasih keterangan di sini misalnya lahu libat kita bilang. Ini kita bilang, saya ngelihat orang pemberani itu kan, ya misalnya tokoh yang udah terkenal lah misalnya. Habib lah misalnya kan, ini di pemandian umum katanya kan. Sehingga kita tasbih singa kan. Terus, lahu libat katanya. Karena dia bilang katanya, emang ada ini katanya, bewok-bewoknya katanya kan. Jadi seakan-akan dibilang lahu libat gitu. Kalau kita lihat aslinya lahu libat itu punya singa beneran apa punya rojul pemberani? Singa beneran berarti ya. Ini berarti kata keterangan menguatkan banget dia kan, bahwasanya kita lagi isti'arahnya melebih-lebihkan banget, benar nggak sih? Kita tadinya cuma sekedar mengitlakan pemberani, seorang pemberani kepada singa. Kita tambahin dengan sifat singa lagi. Berarti kuat banget kan isti'arah kita tuh, namanya nanti yang paling tinggi ya, murasyahah katanya atau tarsyih tadi kan. Tapi beda kasusnya nanti kalau kita bilang ra'aitu asadan juga. Ra'aitu asadan juga misalnya. Fil hammam. Misalnya gini. Kita bilang sakisilah ini maksudnya pedang tajam ya. Kalau diartikan nanti. Kita katakan, saya mau lihat ini. Kalau sampai sini doang, tanpa ada ini. Udah majas ya, udah selesai ya, udah isti'arah ya. Kita kasih keterangan. Ini keterangannya menguatkan musyabbah atau musyabbah bihi? Menguatkan si pemberani apa singa beneran? Musyabbah ya, si pemberani ya. Nah, kalau kasusnya begini, ini nanti namanya mujarrodah. Dia itu nanti secara level nomor 3. Secara tingkatan, mujarrodah. Ingat, murasyahah kenapa? Karena benar-benar kuat ya kan? Penyerupaannya plus dikasih keterangan yang identik ke lapas yang kita serupakan. Kalau di sini mujarrodah seakan-akan kekuatan klaim kita itu kayak kita runtuhkan gitu. Bener nggak? Kita awalnya udah ngeklaim, bener nggak? Saya ngelihat apa? Pemberani tadi kita serupakan dengan singa gitu kan? Tapi di sininya kita kasih sifatnya kepada orang yang pemberani lagi. Seakan-akan tadi udah kuat banget, malah dikasih ke ini agak berkurang dong kekuatannya kan. Kayak orang lagi dong dia kan. Namanya pedang tajam.
gitu kan? Makanya di nomor 3. Nanti ketika nggak ada kata keterangan ini nggak ada. Contohnya kayak gini. Itu asadana yang kayak kita biasa. Sekedar datangkan lafaz musta'ar, datangkan korinah, gitu kan? Kayak gini. Ini udah isti'arah ya. Kalau nggak ada lafaz yang menguatkan lafaz musyabbah bih atau musyabbah, itu nanti namanya mutlaqah. Mutlaqah. Dia itu nomor 2. Dia lebih kuat daripada yang mujarrodah. Kenapa lebih kuat? Ya karena kan di sini tadi klaimnya kita runtuhkan, benar nggak? Nah, namanya mujarrodah, ada sesuatu yang dihilangkan. Maksudnya sesuatu yang dihilangkan di sini apa? Tingkat kekuatan penyerupaannya, ya kan? Kalau di sini ya udah namanya mutlaqah. Sesuatu yang mutlak, nggak ada keterangan apapun, gitu kan? Dia di sini kuat nggak? Kuat, tapi dia nomor 2. Di sini nomor 1. Kenapa? Dia menguatkan, lapas ini menguatkan kepada sesuatu yang kita serupakan. Kuat banget nggak kalau yang ini? Ya semakin kuat. Bisa dicerna ya? Bisa dibedain nggak? Ini yang nomor 2, ini nomor 2, ini nomor 3. Atau nanti kalau misalnya suatu isti'arah punya 4 keterangan, anggaplah punya 4. Atau punya 2 aja, jangan 4 dulu. Punya 2 keterangan ya. Kita bilang kayak gini, ra'aitu asadan fil hammami, ya kan? Ra'aitu asadan fil hammam. Kita kasih keterangannya 2, lahu libat sama syakisilah misalnya. Ini nanti nggak ada yang dikuatkan, bener nggak? Karena keterangan yang buat menguatkan musyabbah bih ada, yang menguatkan musyabbah ada. Ini nanti namanya ngikut ke yang nomor 2, fi kuwatil mutlaqah dia namanya. Fi kuwatil secara kekuatan atau potensial sama kayak mutlaqah. Gitu ya, ngerti ya? Misalnya ada 5 lah nanti. Nah, kalau yang ganjil-ganjil enggak, ada 4. Sama juga kasusnya nanti. Kalau memang 2 menguatkan musyabbah, 2 menguatkan musyabbah itu nanti namanya fi kuwatil mutlaqah. Kecuali nanti misalnya ada 5. 2 menguatkan musyabbah, 3 menguatkan musyabbah bih. Itu nanti masuknya ke murasyahah. Gitu ya. Kata keterangannya loh. Kita sekarang fokusnya kepada kata keterangan. Kata keterangannya ini menguatkan lafaz musyabbah atau lafaz musyabbah bih. Bisa dicerna nggak? Berarti kan kita harus paham banget yang kemarin dijelasin. Apa itu yang mana yang musyabbah, yang mana yang musyabbah bih. Ini kalau jelasin yang kemarin nggak ngerti, nggak bakal ngerti nih. Yo. Coba dilihat-lihat dulu, cerna dulu. Kalau kemarin Asfarul maniyah katanya kan, Asfarul maniyah, nasyibat, ada kata-kata menancap, benar nggak? Ya kan? Nasyibat bipulan, kata-kata menancap itu sesuatu yang lebih identik kepada, kan di situ ada yang dihilangkan, benar nggak sih? Kuku apa? Kuku kematian ya, itu yang ininya. Maksudnya kan kuku hewan buas gitu kan. Nah, hewan buas ini kita serupakan dengan kematian, tapi hewan buasnya kita hilangin gitu kan. Kita datangin dengan kuku gitu. Itu juga nanti kasusnya kayak asfarul maniyah nasyibat bipulan. Tapi itu bentuk isti'arahnya makniyah ya kemarin ya. Nanti murasyahah juga itu. Gitu. Karena ada lafaz yang menguatkan nasyibat di situ, menguatkan kepada musyabbah bih. Berarti nanti satu contoh ini bisa dia memiliki beberapa nama gitu. Kalau yang ini kita lihat, kalau ngelihat ke pembahasan kemarin, dia namanya isti'arah tasrihiyah, ya kan? Tasrihiyah murasyahah namanya nanti, langsung 2. Ada juga nanti tasrihiyah mujarrodah, tasrihiyah mutlaqah, kayak gitu emang.
Tapi ini pembagiannya dari aspek lain ya kan, harus diperhatiin tuh. Nanti juga ada yang makniyah, murasyahah, gitu. Makniyah, mujarrodah, kayak gitu. Kalau cuman kita nyebutin asbarul maniyah doang, tanpa ada keterangan yang mengeluarkan apapun, nanti bisa juga dia dikatakan makniyah mutlaqah, kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Kalau kemarin ihdinas siratal mustaqim ya kan? Kata-kata sirot untuk kemarin kan? Sirot kemarin katanya jalan kan? Berarti ini menunjukkan sirot kita tasbihkan kepada apa kemarin? Tunjuk ya kan, atau agama ya kan? Tasbih itu landasan awalnya. Yang ada di situ di lafaz ihdinas siratal mustaqim itu adalah lafaz musyabbah atau lafaz musyabbah bihi. Musyabbah kemarin kan? Musyabbah bihi, ya benar, musyabbah bihi. Berarti itu namanya isti'arah tasrihiyah, ya kan? Musarrohah atau sebutannya begitu. Nah, kata-kata setelahnya coba kita perhatiin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kata-kata lurus. Lurus ini keterangan yang lebih menguatkan kepada hidayah atau agama atau jalan. Lebih identik buat jalan ya. Berarti itu nanti namanya murasyahah. Isti'arahnya yang kemarin kita contohin ihdinas siratal mustaqim itu murasyahah itu karena keterangannya menguatkan musyabbah bih ya kan. Berarti namanya isti'arah tasrihiyah murasyahah gitu. Bisa kayak gitu. (18) ini. Tapi ingat yang harus diperhatiin tadi, ketika kita nyebutin isti'arahnya harus udah selesai dulu, udah korinahnya disebut, alaqah atau musyabah juga udah pasti. Ketika itu udah selesai, baru kita bisa menganggap ini murasyah atau enggak, ngelihat lapas keterangan. Jadi misalnya nanti korinah di situ ada lapas, tapi dia di situ posisinya korinah. Jangan dulu kita anggap itu adalah lapas keterangan. Contoh kayak gini. Misal ra'aitu bahron ya kan? Contoh ini. Misal ada ra'aitu bahron. Ini orang dermawan berarti yang diinginkan kan? Ra'aitu bahron. Contoh nih. Bahron. Ini belum ya? Belum bisa jadi udah jadi isti'arah kalau memang antara yang ngomong udah ngerti, oh korinanya haliyah misalnya, oh, ini udah. Tapi kalau kita contoh jangan nyampe haliyah, nyampe yang lafziyah biar jelas kan. Misalnya ra'aitu bahron yamsi misalnya kan, berarti kan nggak mungkin ini air laut atau lautan, berarti ini orang gitu kan. Yamsi, ini berarti korinah nih kan. Korinah apa di sini? Mani'ah ya kan, mani'ah, atau mencegah kita untuk ngirain ini laut beneran ya kan. Harus selesaiin dulu, baru nanti kasih keterangan apa nanti yang menguatkan. Tapi masalahnya yang sini korinah mani'ah ya kan. Tapi kan terkadang lapas majas yang kayak gini ini maknanya juga masih banyak, bener nggak? Kadang bahron itu orang pengen orang dermawan ya nggak? Ada juga kadang-kadang orang berilmu ya kan? Maka nanti di sini ini baru satu korinah mani'ah. Nanti biasanya orang tambahin lagi. Oh saya pengen dia orang yang dermawan aja deh. Ra'aitu bahron yamsi yu'tin nukud misalnya kan, memberikan uang. Yu'ti apa sodakoh atau nukud lah, uang gitu ya. Bahkan ini lapas yu'tin nukud ini belum kata keterangan loh. Harus diperhatikan dulu. Karena apa? Ini namanya korinah juga, ya kan? Muayyinah tapi dia nanti. Kita waktu ngejelasin majas di awal nggak ngejelasin korinah muayyinah ya. Ya korinah muayyinah itu kalau mani'ah itu mengubah daripada perpindahan lah, yang membolehkan kita perpindahan gitu ya.
mengasih tahu kita bahwasanya ada perpindahan makna atau perpindahan isnad, itu namanya korinah yang mani'ah. Tapi kalau yang muayyinah ini memperjelas. Kalian mantik udah nyampe ta'rif belum? Belum. Nanti ada kan? Lapas nggak boleh mustarok atau lapas nggak boleh pakai yang majas gitu. Bila korinatin. Nah, nanti di situ gitu. Maksudnya kalau nanti yang di situ mustarok, di penjelasan yang mustarok lah, lapas mustarok, nanti ada kata-kata korinah. Nah, yang diinginkan di situ nanti yang muayyinah. Maksudnya muayyinah apa? Menunjuk bahwasanya pengennya yang ini gitu. Salah satu makna gitu. Karena kalau kita baru itu bahron yamsi doang, oke, udah majas, kita bilang udah majas, selesai memang majas. Tapi makna majasnya itu masih banyak kemungkinannya. Maka harus didatangkan lagi. Makna yang mana yang diinginkan? Oh, yang dermawan. Berarti kata-kata yu'tin nukut lebih ke dermawan apa lebih ke berilmu? Lebih ke dermawan kan? Kalau misalnya yamsi wa yudarris misalnya, berarti itu yang lagi diinginkan berilmu. Dua korinah di sini ya. Ini kejadian aja di suatu kalam ada yang kayak gini. Nah, kalau masih lapas ini belum boleh kita anggap ini lapas yang menguatkan musyabbah bihkah atau musyabbahkah. Belum. Karena di sini posisi dia masih korinah. Jadi di lapas di runtutan kalamnya isti'arah itu harus kita selesaikan dulu. Korinahnya udah selesai, gitu kan? Korinah baik muayyinah atau mani'ahnya udah selesai, baru nanti keterangan setelahnya yang boleh kita jadikan apakah itu yang menguatkan musyabbah atau musyabbah bih sehingga dia jadi murasyah atau mujarrodah atau mutlaqah gitu kan. Kalau kayak gini doang, ini namanya apa nanti? Ya isti'arah apa? Isti'arah yang apa? Mutlak berarti kan? Ini gak ada kata-kata keterangan yang menguatkan musyabbah bi atau musyabbah, ini gak ada. Ini nanti namanya mutlak juga yang kayak gini. Karena lapas ini jangan keterkecoh. Ini masih korinah. Kalau lapas yang ini juga belum kata keterangan menguatkan. Ini masih korinah juga, tapi korinah yang menentukan makna. Kemarin kita nggak ngejelasin yang ini. Seharusnya dijelasin juga. Cuman di syarah atau di matannya emang nggak meminta penjelasan yang ini. Dia pengen yang ini. Yang jadi syarat, nah yang jadi syarat buat majas yang mana? Coba perhatiin, yang muayyinah apa mani'ah? Yang mani'ah. Kenapa kemarin nggak kita bahas yang ini? Karena yang jadi syarat itu yang ini, yang di definisi itu. Ini salah satu contoh aja ya, kalian harus biar tahu ada yang muayyinah itu kayak gini. Oke, udah majas nih bentuknya, tapi makna majasnya itu masih ada kemungkinan. Nah, datengin lagi korinah yang menentukan makna yang ini yang dipengen. Muayyinah. Berarti kesimpulannya korinah mani'ah itu syarat ya, wajib lah berarti, wajib ada yang kalau ini apa? Ya yuk istihsan lah, membaguskan, menjadikan lebih baik ya kan. Jadi kita jelas gitu mana majasnya yang kita pengenkan yang mana. Ya memperjelas lah atau boleh juga gitulah. Namanya juga muayyin. Apa? Memilih gitu kan, ta'yin itu kan gitu kan. Menunjuk. Nah. Oke, kita baca nih. Kita baca lagi matannya sekali lagi. Biar tambah enak. Faslun ya dari situ ya. Berarti ini kata-kata al-isti'arah ya definisi kemarin ya kan. In kurinat ba'dal qarin. Ada kata-kata ba'dal qarinah ya kan. Ini kalau kalian nanti masuk syarah, ini agak perdebatan juga di sini. Kenapa harus ada kata-kata ba'dal qarinah? Bukankah isti'arah katanya emang udah harus ada qarinah di situ? Iya, qarinah mani'ah di situ tuh. Ntar salah satu penyelesaiannya dikatakan pengen ditulis badal qarinah itu buat tanbih kayak gitu, biar orang lebih jeli lagi. Jangan menganggap qarinah itu nanti salah satu lapas penguat, enggak. Isti'arah di sini in kurinat ba'dal qarinah ya kan. Jika kurinat itu artinya bersambung gitu kan, atau nempel setelah qarinah itu. Dengan apa nempelnya? Bima yulaimul musta'ar minhu ya kan. Dengan sesuatu yang yulaim, yang sesuai atau cocok dengan kepada musta'ar minhu. Musta'ar minhu kemarin atau apa kita sebutnya? Musyabbah bihi ya kan? Nanti namanya fa murasyahatun. Jawab dari in, ya kan? Ada fa di situ.
fa-nya fa jawab. Maka dia nanti namanya isti'arah yang murasyahah katanya. Tadi contohnya ya, yang paling atas. Nahu ra'aitu asadan fil hammami lahu libat, ya kan? Wa in kurinat katanya. Kalau nanti nempelnya bima yulaimul musta'ar lahu atau musyabbah ya kan? Dengan bima yulaim yang cocok, keterangan yang cocok kepada musyabbah, jawabnya apa? Fa mujarrodah. Maka itu nanti namanya isti'arah yang mujarrodah. Kayak contoh yang di sini yang ke-3 tadi. Maksudnya itu levelnya ya, level tingkatannya. Contoh kedua, tapi nanti contoh ra'aitu asadan fil hammami lahu silah ya kan. Nah, kalau tadi syaki silah ya sama. Intinya keterangan yang menguatkan musyabbah. Boleh kita kasih contoh yang kayak di buku juga nggak apa-apa. Lahu silah, punya pedang katanya kan. Karena singa nggak punya pedang, yang punya pedang rajul pemberani. Ngerti sampai situ? Wa illa, ada kata-kata di matanya setelahnya wa illa. Kalau nggak demikian, maksudnya apa? Wa illa nggak ada bima yulaimul musyabbah atau bima yulaimul musyabbah bihi ya kan? Atau kalau di kata-kata di buku tadi bima yulaimul musta'ar minhu atau bima yulaimul musta'ar lahu. Wa illa itu maksudnya kayak gitu. Nanti dia namanya fa mutlaqah. Isti'arah yang mutlaqah. Ya yang nggak ada kata keterangan menguatkan kemusyabbah atau musyabbah bih. Contohnya gimana? Ya udah kita sebutin aja ra'aitu asadan fil hammam, mudah. Selesai. Ngerti sampai situ? Oke ya. Nah, ini ada penjelasan yang mana di antara 3 tadi, antara murasyahah, mujarradah sama mutlaqah di matan setelahnya. Wat tarsyih maksudnya yang isti'arah murasyahah tadi, ablag, lebih mubalaghah daripada yang itlaq ya kan, daripada yang mutlak. Ya kan? Terus apa kata-kata setelahnya? Al-ablaq ya. Yang dimana yang mutlak itu lebih mubalaghah daripada yang tajrid. Ya dari sini kita tahu ya kesimpulannya, berarti yang paling tinggi level mubalaghahnya yang murasyahah, kedua yang mutlaqah. Maka tadi Anda tulis kedua di situ, kata-kata mutlaqah tulis level 2. Terus yang mujarrodah. Nah, itu yang ketiga. Udah sih itu aja. Ada yang mau ditanya dulu? Yang mujarrodah. Dinamain mujarrodah. Daripada padahal dia ada kata keterangan ya. Pasti ngiranya begitu, benar nggak? Ya. Padahal dia ada kata keterangan. Kenapa dia levelnya paling terakhir? Coba kita perhatiin kata keterangannya di situ. Itu kan seakan-akan malah meruntuhkan klaim kita yang kita katakan tadi ittihad, benar nggak? Mabda'nya isti'arah itu pertama tasbih, terus nanti setelah step-step ada kata-kata kemarin klaim, benar nggak? Ittihad, benar nggak? Ketika kita ittihad itu seakan-akan kita menyamakan antara musyabbah sama musyabbah bih, antara si pemberani sama singa, benar nggak? Berarti itu udah mubalaghah ya, benar nggak? Kalau kita dalam proses isti'arah ini atau penyamaan tadi yang kita letakkan di lapasnya itu kan, isti'arah itu kan begitu. Kita datangkan keterangan yang menguatkan kepada sesuatu yang kita samakan kepada singa. Tambah kuat apa tambah lemah? Makin kuat lagi kan? Maka dia nomor 1 murasyahah, benar nggak? Oke. Tapi kalau kita kasih keterangan, keterangannya itu malah baliknya itu kepada si pemberani musyabbah ya kan? Itu kita kan ingat ini basisnya. Kita tuh bilang mereka sama gitu. Kekuatannya sama berarti kan? Sehingga kita ittihadkan. Tapi kalau ada kata keterangan yang malah menguatkan orang atau rajulun suja, itu malah tambah kuat apa tambah lemah dia nanti? Lemah kan? Gitu. Maka namanya mujarrodah. Tajrid itu artinya apa? Meruntuhkan gitu kan, menghilangkan. Iya, karena ada kekuatan yang kita hilangkan. Nah, gitu. Terus yang nomor 3 mutlaqah, ya kan? Mutlaqah ini nggak ada yang lapas yang menguatkan ke musyabbah atau musyabbah bih. Kalau kita lihat, dia kuat nggak? Kuat kan? Maksudnya kan tadi kita ittihadkan ya kan? Kita satukan, itu kuat benar nggak?
Tapi memang dia nggak sekuat yang murasyahah, tapi dia lebih kuat daripada yang mujarodah, ya nggak? Udah dapat nggak? Berarti yang mujarodah itu levelnya itu yang di antara tiga itu yang nomor 3 dia. Karena ada kata keterangan yang malah menguatkan kepada musyabbah. Kan kita bilang orang ini udah pemberani banget, bener nggak? Maka kita bilang Asad, bener nggak? Berarti udah kita satuin tuh, udah kita klaim orang yang pemberani kayak Asad, bener nggak? Tapi kita kasih sifat di situ, dia bawa pedang. Bawa pedang ini sifat yang kembali kepada orang, apa kembali kepada sesuatu yang kita serupakan? Nah kalau kejadiannya begitu kan, klaim kita yang tadi kita bilang udah kuat banget, udah singa banget, tapi masih ada keterangan yang identiknya ke orang, seakan-akan kita lemahkan lagi kan penyerupaannya. Nah begitu tuh, kenapa dia jadi nomor 3. Meskipun ada kata keterangan, dia nggak tambah kuat, karena kata keterangannya malah meruntuhkan gitu. Klaim itihad kita itu. Apalagi? Udah? Kalau dari mujarodah kan tadi kan tajrid ada yang dihilangkan. Maksudnya yang dihilangkan apa tadi? Kekuatan, pentasbihan. Oke, kalau murasyah, rasyah itu kan menguatkan gitu kan. Murasyah yang dikuatkan. Maksudnya apa? Kenapa isti'arahnya dinamakan yang kuat gitu? Karena ada lafaz yang balik kepada musyabbah bihi gitu kan. Itu menambahkan kekuatan isti'arahnya kayak gitu. Nah, makanya namanya murasyah. Karena kalau nggak ada lafaz keterangan, maka mutlakoh ya kan. Mutlakoh itu kan apa artinya? Mutlak udah nggak ada apa-apa, nggak ada kata keterangan. Nah, maka namanya mutlakoh. Terus kalau dinamakan murasyah yang dikuatkan, ya karena memang ada lafaz yang menguatkan isti'arahnya. Kalau yang mujarodah meruntuhkan kayak gitu kan. Meruntuhkan bukan berarti isti'arahnya batal ya, maksudnya kekuatannya ya ada yang diturunkan gitu. Dia masih isti'arah. Jangan kejebak dengan terjemahan meruntuhkan. Berarti isti'arahnya runtuh dong, enggak. Maksudnya kekuatannya. Kekuatan penyerupaan, kekuatan klaim kita terhadap isti'arah itu. Kekuatan dakwah ittihad kita. Setelah ini adalah kita tuh bakal ngebahas isti'arah lagi, tapi dari sisi apa ya? Asli atau ini juga bisa dibilang min haitsu zat juga sih nanti. Min haitsu lafaz juga. Pembagian yang ini. Nah, ini pembagian yang isti'arah yang paling sulit ini, pembahasan yang paling sulit. Paling mendalam lah. Paling panjang juga. Ada isti'arah apa nanti namanya? Inkanal musta'ar isma jinsin gitu ya. Kalau lafaz musta'arnya itu bentuknya adalah isim jenis. Isim jenis apa tuh nanti? Nah, terkadang nanti isim jenis itu beda-beda. Yang diinginkan di sini itu kayak gimana? Kalau isim jenis yang di nahwu itu gimana? Gitu. Ada di sini nanti ntar kita tulis lah. Yang isim jenis dulu gitu ya. Atau isim ghairu mustaq katanya. Nah, di sini dikasih qaid. Yang diinginkan di isim jenis di sini ada isim ghairu mustaq. Contohnya asad, qatl. Maka nanti isti'arahnya namanya isti'arah asliyah. Kalau nggak demikian, berarti kalau lafaz musta'arnya nanti isim mustaq ya. Nanti itu namanya isti'arah tabaiyah. Karena tabaiyah ada kata-kata mengikut. Karena nanti kalau kita perhatiin, nanti bakal kita jelasin, isti'arah yang tabaiyah itu 2 kali proses isti'arahnya. Isti'arah di sumber lafaznya, baru pengitlakan sesuai yang di situ. Berarti ada 2 proses. Prosesnya beda, ijraatnya agak beda. Nah, itulah. Terus lijarnya fi fi'li au fil ismi mustaq ba'da jarayannya fi masdari. Fil harfi ba'da jarayannya fi muta'allaqi makna.
Muta'allaq ma'nah ini juga nanti beda dengan yang kita inginkan di muta'allaq di nahwu. Serius, itu apalagi kalau kita menjelasin ini pakai yang syarah. Itu lebih ruwet lagi nanti. Besok aja deh itu pertemuan selanjutnya. Hari ini nyampe ini aja, murasyahah, mujarrodah, sama mutlaqah aja. Dari pertama kita pertemuan ke-1 deh, sampai hari ini ada yang mau ditanya nggak? Apa yang belum masih kurang paham atau gimana? Tanya aja nggak apa-apa. Nah, di pembahasan apa isti'arah asliyah tabaiyah itu juga nanti itu butuh banget dengan pemahaman kita nahwu sorobnya gitu. Kita harus tahu isim, fiil, huruf. Itu kan ngebaginya itu di nahwu ya kan. Ntar kata-kata jamid, fiil yang mustaq, jamid itu disorob kan gitu pelajarin juga kan. Terus juga kita harus tahu kulli juz'i, ada itu nanti kerasa. Itu di mantik, itu apalagi banyak nanti butuh pada berbagai macam pelajaran di berbagai ilmu lain gitu, pembahasan di asliyah tabaiyah itu. Kuli juz'i udah ya, kalian udah disebutin tuh ya. Kalau kuli yang kayak gimana gitu kan. Apa tuh kalau yang kuli itu? Kayak yang di matan aja. Kamu bimustirokinil kuli katanya kan, ya ma'ufhima minhul istirok, gampangnya begitu. Mafhumnya itu nanti atau maknanya itu bisa musyarakah kepada afrod yang banyak kayak gitu. Juz'i gimana? Kebalikannya nggak bisa musyarakah mafhumnya nanti afrodnya satu aja kan gitu. Itu kuli apa itu juz'i. Ya. Itu bisa nggak kalau majas murasyah disandingkan majas hiperbola? Soalnya kan udah asad lahu libat. Majas itu kan apa tadi? Itu kayak bahasa Indonesia nggak sih? Iya, yang maksudnya terlalu menggabungkan, yang terlalu berlebihan. Dari awal pun kita tuh udah hiperbola kalau dilihat daripada majas di Indonesia. Hiperbola itu nggak ada klasifikasi setajam di bahasa Arab. Melebih-lebihkan aja dia. Dari awal kita udah melebih-lebihkan nggak? Saya ngelihat Cristiano Ronaldo di Gamalia, udah melebih-lebihkan nggak? Ya udah, itu tuh udah hiperbola banget kalau ngelihat di konteks bahasa Indonesia. Majas di bahasa Indonesia itu nggak sekompleks majas di lapas Arab. Udah. Bahkan ketika tasbih pun, yang padahal tasbih itu hakikat ya, dua maknanya masih hakikat, cuman penyerupaan aja kan, sekedar penyerupaan, belum majas di tasbih itu. Itu pun kalau kita tarik ke bahasa Indonesia bisa dibilang majas nanti sama orang Indonesia. Penyerupaan kayak gitu tuh apa? Analogi yang terlalu ini tuh. Kalau orang Indonesia nanti bilangnya tuh bisa jadi hiperbola begitu. Jadi nggak bisa kita samain yang murasya'ah itu yang hiperbola, nggak semuanya ini hiperbola semua. Cuman hiperbola bahasa Indonesia itu udah stop sampai situ aja melebih-lebihkan. Kalau kita ini lebih pendalaman lagi kan. Ini kita udah mau lebih-lebihkan, tapi ada lapas yang kembalinya kepada yang diserupakan. Kategorinya ini. Kayak gitu, maksudnya gitu. Jadi lebih khusus dah yang kita pelajarin di bahasa Arab ini. Majasnya. Makanya kalau kita katakan bahasa Arab tuh kaya, emang benar. Kalau Indonesia tuh dikit, pembahasannya dikit. Misalnya subjek, predikat, udah gitu-gitu doang. Kalau kita nanti jumlahnya ismiyah, fi'liyah, wah beda-beda, bener nggak? Kalau Indonesia udah, mau dia nanti kata kerja duluan, atau subjeknya duluan, atau pelaku duluan, itu nanti dibilang subjek, predikat, udah gitu-gitu aja.
kalimat sempurna disebutnya nanti. Kalau di Indonesia nggak nyampe, kalau di Arab nggak kayak gitu. Ada fi'liyah, ada ismiyah. Yang fi'liyah juga nanti banyak lagi bentuknya, dikulik-kulik lagi. Kalian tahu di nahu kan? Fi'il naibul fa'il kah? Fi'il fa'il biasa kah? Kana itu nanti masuknya fi'il fa'il semua. Kalau di Indonesia semua dipukul rata, udah subjek, predikat gitu aja. Dikit. Bahasa Arab tuh banyak dia pembahasannya. Oh ini 19. Isim jenis apa tuh kalau isim jenis yang kita tahu? Kalian pernah belajar nahu apa tuh? Kalau isim jenis di nahu? Iya, nanti itu keterangan. Karena sebenarnya nanti yang itu buat pengaikitan aja di situ nanti. Kenapa dikatakan ghairu mustaq? Supaya memperjelas salah satu mazhab lah. Jenis yang diinginkan itu yang kayak gitu nanti. Ada keterangan di situ. Karena isim jenis itu nanti ada yang mustaq gitu kan. Ada yang ghairu mustaq. Isim jenis itu kayak gitu. Kan isim jenis apa? Biasanya nakiroh kan yang umum lah dia, masih umum gitu kan isim jenis itu kan. Nah, nanti yang mustaq itu kan banyak. Ada lagi nanti yang ghairu mustaq. Nah, ini yang kayak isim zat gitu kan, isim makna. Itu masuknya nanti ke kategori yang jamid lah, jamid sama mustaq. Udah, itu aja. Matanya banyak nggak buat besok itu? Matanya nggak terlalu banyak ya, cuman penjelasannya itu lumayan. Iya, ntar buat yang tasbih sama yang pokoknya setelah isti'aroh asliyah tabaknya ini nggak terlalu lama itu. Itu walaupun itu cepet kok. Kalau tasbih cuman contoh-contoh aja paling kita nanti nyebutin. Contoh nama. Udah ya? Kalau ada yang ditanya lagi, ini udah baca sholawat.